Pernahkah Anda merasa bahwa hidup berjalan sangat datar dan membosankan? Dalam film Bolt oleh Disney disebutkan bahwa setelah usia 18 tahun, orang cenderung tidak bahagia. Mungkin memang betul, karena setelah usia itu kita semua kemudian aware akan berbagai beban dan tanggung jawab. Itu sebabnya kemudian bahwa masa lalu, sekelam apapun yang pernah kita alami, selalu tampak berkesan dalam kepala kita. Teman, hidup kita terasa membosankan, mungkin karena sikap kita juga terhadap kehidupan kita sendiri. Saya membaginya dalam dua bagian, mendengarkan dan mendoakan. Pertama, soal mendengarkan. Saya mengamati sedikit sekali orang-orang yang saya temui menyediakan dirinya untuk mau mendengarkan orang lain. Kita selalu terlalu bernafsu untuk terus ingin didengarkan, ingin terus berbicara dan berbicara tentang diri kita sendiri, hingga kita lupa tak pernah mau mendengarkan orang yang kita temui. Saya pernah bertemu dengan seorang teman usai sebuah acara. Karena kebetulan melintas depan rumahnya dan ia tengah duduk santai di depan, maka saya menepi, berniat ingin silaturahim. Namun selama 20 menit kemudian, ia tak sekalipun bertanya pada saya dari mana saya ketika itu atau bagaimana kabar saya. Saya memandangnya dengan rasa kasihan karena ia mungkin kehilangan begitu banyak sambungan sosial dalam kehidupannya. Atau dugaan saya tak cukup penting dan jangan-jangan membosankan untuk ditanya-tanya oleh dia. Kali lain, saya kerap mendapati orang-orang teman saya ketika bertemu apapun topik yang dibicarakan akan selalu berbelok pada dirinya. Ya, saya juga begitu, dan saya juga begini. Dalam hati, saya berujar, mungkin orang-orang ini, pasangan hidupnya pun tak pernah mereka tanya dan tak pernah mereka dengarkan. Teman yang kedua adalah doa. Selama ini, mungkin kita terlalu sibuk mendoakan diri kita sendiri. Ingin sehat, ingin bahagia, ingin punya ini itu. Ya wajar aja juga sih, bukan suatu yang salah. Tapi kita seringkali lupa dan tak berpikir sama sekali untuk mendoakan saudara-saudara kita dari keluarga besar kita, teman kita, tetangga kita, dan bangsa kita ini. Saya pernah menemukan sebuah tulisan di medsos soal bagaimana orang-orang di kantor Google bekerja, digagas oleh Chad Meng, salah seorang CEO-nya. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Meng meminta setiap karyawannya mendoakan secara diam-diam dua orang karyawan yang lain dalam hatinya hanya dalam waktu 10 detik saja. Bayangkan 10 detik mendoakan orang lain yang ada di sekitar mereka. Saya pikir ini sesuatu yang keren. 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah sering menyatakan kebaikan mendoakan orang lain yang akan berbalik pada diri kita sendiri. Nah, jika Anda merasa hidup Anda tidak bahagia, mungkin ada baiknya mulai mendengarkan dan mendoakan orang lain. See how life sparks around you.